Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang neraka. Mendengar kata neraka saja sudah membuat kita bergidik ngeri, apalagi merasakannya. Pada kesempatan ini, Mata Ketiga mencoba mengupas lebih dalam tentang neraka, alam lain yang disiapkan Tuhan bagi para pendosa. Gambaran tentang neraka mungkin tidak jauh berbeda dari berbagai sudut pandang spiritual. Hari ini kita telusuri neraka dari sudut pandang Buddhisme. Terkait neraka dalam Buddhisme ini, dirangkum oleh tim Mata Ketiga dari sebuah buku. Gambaran neraka dalam buku ini sangat detail, yaitu Pure Land Buddhism atau Ocho Yosu dalam bahasa Jepang. Ocho Yosu adalah teks Buddhis abad pertengahan yang disusun tahun 985 Masehi oleh biksu Buddha Jepang bernama Genshin atau disebut juga Esin Soze, lahir tahun 942, 6 Juli 1017. Genshin atau Esin Soze adalah seorang cendekiawan paling berpengaruh dalam aliran Tendai yang aktif pada abad ke-10 dan 11 di Jepang. Ia adalah salah satu dari dua murid utama Ryogen. Dalam pengalaman menjelang ajal dalam sebuah buku Jepang kuno, disebutkan bahwa ketika seorang biksu zaman dulu akan meninggal, ia harus diguncang hingga sadar dan menanyakan padanya apa yang dilihatnya dalam menjelang ajal itu. Inilah yang tertulis dalam Pure Land Buddhism atau Ocho Yosu. Buku ini ditulis oleh biksu terkenal Jepang Genshin. Genshin adalah biksu aliran Tendai dalam bahasa Jepang, yaitu sebuah aliran Buddhisme yang berpengaruh di Tiongkok, Jepang, Korea, dan Vietnam, yang menganggap Sutra Teratai sebagai pengajaran tertinggi dalam Buddhisme. Lahir pada lebih dari 1000 tahun lalu, terdapat 13 aliran Buddhisme Jepang. Aliran Tendai adalah salah satunya. Sementara Buddhisme di Tiongkok ada 8 aliran. Aliran Tendai juga salah satunya. Banyak orang terutama penganut Buddha mungkin belum pernah mendengar tentang aliran Tendai. Tetapi bisa jadi mungkin pernah ke kuil aliran Tendai, khususnya umat Buddha. Bagi umat Buddha yang bepergian ke Jepang, mungkin pernah mengunjungi Sensoji. Sensoji adalah kuil aliran Tendai, sebuah kuil Buddha kuno yang terletak di Asakusa, Tokyo, Jepang. Jadi wisatawan atau khususnya umat Buddha yang berkunjung ke Jepang, kurang lebih mungkin pernah ke kuil dari 13 aliran yang ada di Jepang ini. Misalnya jika Anda pernah ke kuil Kiyomizu Dera Kyoto, itu adalah aliran Yogacara. Kuil Kinkakuji adalah aliran Rinzai, sedangkan kuil Honnoji merupakan aliran Nichiren. Sebagai catatan, manjur tidaknya doa atau harapan seseorang tergantung dari jodoh masing-masing umatnya dengan kuil tersebut di atas. Menurut salah satu umat Buddha, dia pernah menulis harapannya di bilah papan harapan dan tak disangka terwujud 2 tahun kemudian. Meski cukup lama, tapi tampaknya itu sesuai dengan pepatah Tiongkok kuno yang jika diartikan secara keseluruhan adalah bahwa segala sesuatu yang akan dibalas bila tiba saatnya, baik balasan buruk atau baik, semua ada karmanya. Bagi umat Buddha, jika harapannya belum atau bahkan tidak terwujud mungkin tidak berjodoh dengan kuil yang dikunjunginya. Tapi yakinlah, jika doa Anda tulus, niscaya akan terwujud saat tiba saatnya. Kita kembali ke topik. Master Genshin atau Esin Soze mulai menulis Pure Land Buddhism atau Ocho Yosu pada usia 43 tahun dan baru selesai ditulis pada usia 44 tahun. Mengapa dia menulis buku ini? Karena pada saat itu, Ryogen gurunya akan segera wafat. Jadi sebelum wafat, dia mulai mencatat suasana alam atau dunia yang dilihat gurunya. Kemudian dia mulai mengunjungi sekte atau aliran utama Buddhisme lain dan mencatat beberapa pemandangan yang disaksikan para biksu agung menjelang ajalnya. Kemudian menyusunnya menjadi sebuah buku berjudul Pure Land Buddhism atau Ocho Yosu seperti tersebut di atas. Tapi harap dicatat,
Buku ini bukan kumpulan dari kasus pengalaman menjelang ajal. Setelah ditelaah dan dihimpun sedemikian rupa, terbentuklah metode kematian, artinya memberitahu Anda tentang kematian seseorang. Buku Ochoyosu yang apabila diterjemahkan adalah kumpulan lengkap dari esensi kematian. Di sini saya tidak bisa menjelaskan secara detail seluruh isi buku tersebut. Saya hanya bisa merangkum secara garis besar buku terkait. Singkatnya, inti dari buku itu adalah bahwa semua perbuatan Anda mulai dari detik ini akan mempengaruhi dunia tempat Anda berada setelah tiada. Jadi semakin cepat menguasai buku ini semakin baik. Dengan demikian, Anda dapat memperbaiki dunia tempat Anda nantinya setelah tiada. Perlu saya tekankan di sini, apa yang disampaikan dalam buku ini terutama ditujukan bagi penganut keyakinan dalam Buddhisme. Ini tidak sama dengan kitab kematian Mesir kuno. Dalam kitab kematian Mesir kuno masing-masing memiliki satu salinan, sementara kumpulan lengkap dari esensi kematian dalam buku Ochoyosu itu sifatnya umum atau untuk siapapun, khususnya umat Buddha. Jadi jika dijelaskan secara terbalik, buku Ochoyosu ini sebenarnya adalah panduan hidup. Bagaimana cara hidup Anda itu jugalah yang menentukan bagaimana akhir dari perjalanan hidup Anda. Buku ini selalu menjadi literatur yang sangat penting bagi Buddhisme. Karena sebagian besar Buddhisme adalah mempelajari tentang reinkarnasi. Tentu saja, tidak peduli apakah Anda percaya pada agama atau tidak, masalah reinkarnasi dan kematian adalah sesuatu yang harus dihadapi setiap manusia. Jadi sejak zaman dahulu, orang-orang sangat peduli tentang seperti apa dunia kita setelah tiada. Apakah ada dunia setelah kematian? Buku ini ada penjelasannya. Tentu saja, kita tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi itu memang kesimpulan Genshin berdasarkan catatan dan penelitiannya, bukan murni imajinasi. Buku ini terbagi 3 jilid dan 10 bab. Bab pertama adalah tentang neraka. Bab ini disebut Samvega, yaitu sebuah istilah Buddhis yang menunjukkan perasaan cemas dan urgensi spiritual untuk mencapai pembebasan dan menghindari penderitaan samsara. Isi buku ini menggambarkan suasana neraka dengan sangat rinci. Menurut uraian dalam buku itu, neraka dibagi menjadi 8 tingkat, bukan 18 tingkat. Tentu saja, ada beberapa buku yang ditulis 18 tingkat, tapi dalam buku ini hanya ada 8 tingkat neraka. 8 tingkat neraka ini dibedakan menurut ringan beratnya dosa seseorang. Neraka tingkat pertama adalah yang paling ringan dan yang terberat adalah neraka tingkat 8. Neraka tingkat pertama. Alam Sanzifa, hidup berulang kali setelah mati. Kehidupan bagi makhluk yang secara bertubi-tubi dibantai dengan berbagai senjata. Begitu mati langsung dihidupkan kembali dan disiksa lagi hingga mati dan hidup lagi secara berulang seperti itu hingga habis masa karma yang ditanggung pendosa. Alam Sanzifa terletak 1000 yojana di bawah tanah. Yojana adalah satuan jarak. 1 yojana adalah jarak seekor banteng menarik gerobak selama sehari, atau sekitar 12 km. Jadi 1000 yojana sama dengan 12.000 km. Jari-jari bumi adalah 6.000 km. Oleh karena itu, tingkat pertama neraka sedalam 12.000 km di dalam perut bumi, dan itu sudah berada di dalam inti bumi. Ini adalah jarak negatif, entah sampai kemana arahnya, mungkin di dimensi lain, entahlah. Hanya Tuhan yang tahu. Lantas orang-orang seperti apakah yang akan dibuang ke alam Sanzifa? Mereka yang melakukan kejahatan pembunuhan akan menghuni di neraka ini. Mereka yang suka memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki dengan menyiksa atau menindas makhluk lain yang lebih lemah atau rendah akan dibuang ke alam ini. Mereka yang dibuang ke neraka ini akan merasakan siksaan fisik. Setelah masuk ke neraka ini, mereka yang berada di alam ini akan saling membunuh dengan penghuni lain menggunakan cakar besi. Setelah selesai, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, 2 setan kecil utusan neraka atau semacam sipir penjara di dunia manusia akan meletakkan Anda di atas sebilah papan, kemudian mengiris daging Anda dan meremukan tulang Anda, membuat Anda merasakan siksaan yang tak terkira dan tiada henti sampai karma atau dosa Anda terbayarkan. Neraka di sini akan membuat Anda mati dan hidup kembali, mati hidup lagi, begitu terus secara berulang. Singkatnya, mereka yang dibuang ke neraka ini
akan disiksa secara fisik sampai semua dosa-dosa semasa hidup mereka di dunia terampunkan. Lalu berapa lama siksaan ini? 500 tahun. Tapi 500 tahun ini adalah tahun di neraka, bukan tahun di bumi. Jika dihitung dengan jumlah tahun manusia di bumi, konon 500 tahun di neraka itu sama dengan sekitar 1.665,3 miliar 1.250 tahun. Jadi akan disiksa selama triliunan tahun di neraka. Meski miliaran tahun telah berlalu di dunia manusia, tapi mereka yang berdosa masih harus menjalani siksaan derita yang tak terkira. Tentu saja, mereka yang masuk ke tingkat ini akan memiliki tingkat dosa yang berbeda. Contoh misalnya, membunuh manusia dan nyamuk, ini jelas akan dibedakan. Oleh karena itu, masih ada 16 neraka kecil di tingkat ini. Mereka yang berdosa akan dimasukkan ke salah satu dari 16 neraka kecil ini berdasarkan berat ringannya dosa masing-masing. Neraka kecil ini merupakan hukuman ekstra. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 8 tingkat neraka. Setiap tingkat memiliki 16 neraka kecil, jadi total ada 136 alam neraka. Semua ini dicatat dalam agama Buddha sejak zaman kuno. Pada dasarnya apa yang dilihat para biksu ini adalah pemandangan dari surga. Bagian ini ada di bab 2, nanti akan saya ulas. Jadi dari namanya, mungkin bisa ditebak untuk apa 16 neraka kecil ini. Misalnya yang pertama dari 16 neraka kecil di alam Sanjiva ini, ada Guta, alam neraka yang dipenuhi dengan kotoran membusuk. Mereka yang membunuh unggas seperti burung dan semacamnya akan dimasukkan ke sini dan makan kotoran unggas. Yang kedua adalah Sangata, alam neraka bagi para pendosa. Mereka akan disiksa hingga luluh lantak oleh bongkahan besi berapi. Orang-orang yang dibuang di neraka ini adalah mereka yang suka melakukan penyiksaan terhadap makhluk-makhluk lain, misalnya pemburu, penjagal dan semacamnya, akan menjalani siksaan fisik di alam ini. Yang ketiga adalah Agi Samohaka, alam neraka yang dipenuhi air panas mendidih. Yang keempat adalah Duma Rorufa, alam neraka bagi pendosa yang akan disiksa oleh bara api melalui 9 lubang dalam tubuh hingga menjerit-jerit pilu. Mereka yang menyiksa hewan sebelum menyembelihnya akan disiksa di tempat ini. Kelima, Avici, yaitu alam neraka bagi para pendosa yang direntangkan dengan besi membara di 4 sisi dan dibakar dengan api sepanjang waktu. Mereka yang pernah melakukan kejahatan terberat, yakni membunuh ayah, ibu atau arahanta, melukai sama Sambuddha, atau memecah belah pasamuan sauga niscaya akan dibuang ke alam ini. Mereka yang membunuh makhluk hidup akan menjalani siksaan dipanggang dengan api. Yang keenam adalah Patapana, alam neraka bagi para pendosa yang akan digiring menuju puncak bukit api membara dan kemudian dihempaskan ke tombak-tombak runcing yang terpanjang di bawah. Yang ketujuh disebut neraka dengan penderitaan luar biasa. Mereka yang melakukan pembunuhan akan digantung dan dipukul bertubi-tubi lalu ditusuk-tusuk. Sementara sisanya adalah Loha Kumbi, alam neraka yang merupakan panci tembaga. Simpalivana, alam neraka berupa hutan pohon berduri. Veterani, alam neraka berupa air garam berisi duri rotan, dan masih ada neraka lainnya. Neraka tingkat kedua, Kalasuta, benang atau tali hitam. Makhluk apapun juga yang dibuang ke alam neraka ini akan merasakan penderitaan yang luar biasa sebagai akibat dari karma buruk yang dilakukannya semasa hidup di dunia. Makhluk-makhluk yang ditempatkan di alam ini, tubuhnya akan dijelujuri atau dijahit dengan benang hitam dan dipukuli dengan beliung sampai sisa-sisa akusala karma atau perbuatan-perbuatan jahatnya habis, barulah terbebaskan dari derita ini. Neraka benang hitam kedua ini berada di bawah alam neraka Sanjiva. Mereka yang melakukan pembunuhan dan pencurian akan dimasukkan ke neraka ini. Di sini sipir neraka akan mengikat Anda dengan tali besi panas. Setelah itu bekas luka bakar di tubuh Anda ini akan dibelah dengan kapak, membuat Anda tersiksa dan menderita, kemudian diikat ke gunung besi yang sangat panas. Jika tidak bisa bertahan, Anda akan dihancurkan oleh gunung besi di atas atau jatuh ke dalam panci minyak mendidih dan akan merasakan segala jenis penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Seperti yang disebutkan sebelumnya,
Masa hukuman untuk neraka tingkat pertama adalah 500 tahun, tapi hukuman di neraka tingkat kedua ini adalah 1000 tahun. Rasanya mirip dengan neraka tingkat pertama, tetapi sebenarnya 10 kali jauh lebih menyakitkan daripada neraka tingkat pertama. Kita tidak tahu seperti apa rasanya siksaan itu, tapi bisa kita bayangkan betapa tersiksanya. Neraka tingkat ketiga, Sangata, neraka penghancur. Mereka yang dimasukkan ke alam neraka ini akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Mereka akan merasakan terjangan atau hantaman benda-benda keras, misalnya batu karang dari 4 penjuru angin ke arah tubuhnya tanpa henti. Semuanya ini akan berakhir jika akusala karma atau perbuatan jahatnya telah terlunasi. Mereka yang melakukan pembunuhan, pencurian dan nafsu birahi abnormal akan berada di alam neraka ini. Di alam ini, Anda harus terlebih dahulu merasakan siksaan derita himpitan sampai mati oleh gunung besi. Siksaan di alam neraka ini 10 kali lebih menyakitkan daripada alam neraka benang hitam tingkat kedua. Masa hukuman juga digandakan menjadi 2000 tahun. Neraka tingkat keempat, neraka yang menjerit, adalah untuk mereka yang melakukan pembunuhan, pencuri, dan pecandu alkohol. Penderitaan di sini 10 kali lebih mengerikan daripada di neraka sebelumnya. Di sini orang-orang berdosa dilemparkan ke dalam panci mendidih atau dikurung di ruang besi dan dipanggang oleh oni atau hantu neraka. Pecandu alkohol di sini bukan mengacu pada mereka yang suka menenggak minuman keras atau penjual, tetapi mereka yang membuat orang lain minum sampai mabuk agar melakukan kejahatan saat mabuk. Dan mengemudi dalam keadaan mabuk juga termasuk dalam kategori ini, karena akan melakukan sesuatu yang buruk saat mabuk dengan mencelakakan orang lain. Mereka yang masuk ke neraka ini akan dibenamkan ke dalam panci untuk direbus, kemudian dimasukkan ke dalam pondok besi yang panas, membuat mereka menjerit kesakitan terpanggang bara api. Kemudian hantu neraka akan menembak mereka dengan panah. Tingkat neraka kelima, neraka teriakan hebat, berisi pembunuh, pencuri, penghasut, pemabuk, dan pembohong. Penderitaan yang ditimbulkan di sini 10 kali lebih mengerikan daripada di neraka sebelumnya. Di sini lidah orang-orang terkutuk ditusuk dengan paku besi, diregangkan dan dicabut dari tubuh mereka. Setelah itu mereka dihidupkan kembali dan segera ditusuk lagi. Siksaan ini akan berlangsung selama 8.000 tahun atau sekitar 6,8 kuadriliun tahun di bumi. Neraka tingkat ke-6, neraka yang terbakar, berisi pembunuh, perampok, orang cabul, pemabuk, pembohong, dan mereka yang memiliki pikiran jahat. Di sini jiwa-jiwa yang tersiksa dihantam dengan tongkat besi panas membara. Masa hukuman di neraka ini berlangsung 16.000 tahun. Neraka tingkat ke-7, neraka terbakar ekstrim. Sama seperti neraka yang terbakar, tapi di sini jauh lebih panas. Penderitaan di sini setara dengan 10 kali lipat dari gabungan semua neraka yang lebih tinggi. Alam neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang berdosa yang telah melakukan semua kejahatan yang disebutkan sebelumnya sebagai tambahan kejahatan fisik terhadap pendeta, Buddha, misalnya memperkosa seorang biarawati atau anak-anak. Jeritan dari jiwa-jiwa yang tersiksa di sini begitu memilukan, sehingga dapat didengar hingga 24.000 mil jauhnya. Masa hukuman di neraka ini berlangsung 32.000 tahun neraka atau triliunan tahun menurut perhitungan bumi. Neraka tingkat terakhir, neraka tak berujung. Orang seperti apa yang akan dibuang ke neraka tak berujung ini? Mereka yang melakukan 7 dosa seperti tersebut di atas, ditambah pembunuhan terhadap orang tua, ayah, ibu, atau pembunuhan terhadap orang yang disucikan, akan dibuang ke alam neraka tak berujung ini. Neraka ke-8 sangat jauh dari bumi. Seberapa jauh tepatnya tidak diketahui. Dikatakan bahwa jika ingin menuju alam ini, harus jatuh ke kedalaman dasar bumi hingga 2000 tahun baru akan sampai ke alam ini. Di neraka yang tak berujung, jiwa-jiwa pendosa akan menjalani siksaan derita yang tak terlukiskan, atau sekitar 1000 kali lipat dari total 7 siksaan alam neraka di atas. Singkatnya, mereka akan terus-menerus disiksa naik turun gunung yang panas membara, panci minyak mendidih, dan direndam dalam air beracun. Jika lidah Anda menjulur,
100 paku akan ditancapkan ke lidah dan menelan bola besi panas. Masa hukuman siksaan ini adalah 64.000 tahun neraka. Itulah garis besar dari 8 alam neraka yang dijelaskan dalam buku Pure Land Buddhism atau Ochoyosu. Dari ulasan di atas, dapat ditemukan bahwa 8 alam neraka itu semuanya berhubungan dengan api, pembakaran, dan besi. Faktanya 8 alam neraka dalam Buddhisme ini semuanya berhubungan dengan panas. Selain itu, juga ada 8 alam neraka dingin. 8 alam neraka ini semuanya serba dingin dan sangat beku, membuat Anda menjadi hancur berkeping-keping. Terkait 8 alam neraka dingin ini, mata ketiga akan mengulasnya nanti di lain kesempatan. Pokoknya juga sangat mengerikan. 6 alam dalam Buddhisme. 6 alam ini adalah alam dewa, alam manusia, alam asura, setengah manusia atau dewa, alam hewan, alam hantu atau roh gentayangan, dan alam bawah atau neraka. Manusia khususnya penganut Buddhisme akan berinkarnasi di 6 alam ini. Pada dasarnya 6 alam ini adalah dunia fana, yaitu tempat yang tidak seharusnya kita berada. Dunia fana bukanlah tempat kita seharusnya berada. Ini semua dunia fana, hanya saja yang paling buruk dari dunia fana adalah neraka. Lalu di mana tempat kita seharusnya berada? Di tanah murni, yaitu alam kesempurnaan atau keadaan murni dari seorang Buddha atau Bodhisattva dalam Buddha Mahayana. Istilah tanah murni ini terdapat dalam Buddha Asia Timur dan tradisi-tradisi terkait. Di tanah murni ini merupakan kebebasan dari penderitaan. Ini tertulis di bab kedua. Inilah potret tanah murni, kurang lebih sama dengan apa yang disebut dunia barat sebagai dunia surgawi. Yang tengah adalah Amitabha. Dunia di sini tidak ada perselisihan, tidak ada belenggu, semuanya serba bebas, tidak ada penyakit, tidak ada perang. Intinya adalah tempat yang sangat damai dan membahagiakan, yaitu dunia sentosa. Tempat ini dibagi menjadi 9 tingkatan spiritual. Saat ke dunia sentosa ini, tingkatan spiritual setiap orang tidak sama, sesuai dengan perbuatan baik dan skala pahala yang Anda lakukan selama hidup Anda di dunia. Jika Anda pernah melakukan hal-hal yang baik dengan tulus, meski hanya setitik juga ada peluang untuk datang ke tanah murni ini. Namun tingkatannya mungkin relatif rendah, tetapi Anda dapat berkultivasi dan naik tingkat setelah tiba di tempat ini. Mungkin karena tingkatannya berbeda, jadi tempat di mana Anda datang juga tidak sama. Kecepatannya juga berbeda. Jumlah bodhisattva yang akan menjemput kedatangan Anda juga tidak sama. Artinya dari pengalaman menjelang ajal, dikatakan kita bisa melihat seberkas cahaya, dan cahaya yang menuju ke tanah murni ini dikelilingi oleh para bodhisattva yang secara khusus datang untuk menjemput Anda. Jumlah bodhisattva ini terkait dengan tingkatan spiritual Anda. Lain halnya dengan biksu agung yang telah mencapai tahap pencerahan tinggi. Semua bodhisattva akan datang menjemput ketika dia memejamkan mata selamanya. Sementara itu ada juga kemungkinan tidak satupun bodhisattva yang datang menjemput jika tingkatan spiritualnya belum cukup tinggi. Umumnya kematian seseorang dalam 6 samsara mungkin akan dijemput oleh utusan dari neraka berkepala banteng dan kuda atau sipir dari neraka. Namun satu hal yang lebih realistis adalah bahwa ada dunia sentosa yang tidak seorang pun dari kita yang pernah ke sana atau melihatnya. Lalu kenapa harus ke sana? Ini adalah penjelasannya dalam Buddhisme, yaitu dunia tempat kita berada sekarang adalah dunia fana, dunianya manusia. Dalam sepanjang hidup Anda, sebenarnya akan selalu ditunjukkan kepada Anda pemandangan dalam 6 samsara dan pemandangan dunia sentosa atau tanah murni, yaitu dunia yang penuh kedamaian, ketentraman, kebahagiaan tanpa perselisihan. Artinya, tidak peduli siapapun pasti pernah mengalami beberapa hal yang baik atau membahagiakan dalam sepanjang hidup mereka. Seperti misalnya berkumpul kembali dengan keluarga, lulus dari perguruan tinggi, menikah dan memiliki anak. Anda akan sangat bahagia, bukan? Rasa bahagia inilah perasaan seperti berada di dunia sentosa. Itulah dunia sentosa dan selalu seperti itu. Segala sesuatunya selalu berupa hal-hal yang baik. Contoh lain misalnya, Anda pasti pernah melihat hewan yang malang. Itu adalah semacam pertunjukan dari alam kehidupan hewan.
Anda juga terkadang akan melihat banyak orang yang menderita dan pernah melihat suasana seperti neraka, misalnya perang. Inilah yang ditunjukkan alam neraka kepada Anda. Jadi baik itu dari 6 samsara atau dunia sentosa, selalu ditampilkan kepada Anda. Tapi tidak selamanya, karena Anda belum pernah ke alam ini, hanya mengisyaratkan kepada Anda bahwa ada tempat-tempat seperti itu. Jadi, Anda bisa memilih mau ke tempat itu, apakah Anda ingin selamanya merasa bahagia. Maka pergilah ke dunia sentosa yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jadi tempat di mana kita berada ini adalah sebuah etalase yang selalu menunjukkan aneka suasana. Jadi saya pikir apa faktor yang menyebabkan perang sekarang itu untuk menunjukkan kepada Anda, jika Anda belum pernah melihat suasana perang, belum pernah melihat pemandangan neraka, Anda tidak akan percaya adanya neraka atau tidak tahu seperti apa tempat yang akan Anda tuju. Jadi semua itu ditunjukkan apakah Anda mau ke sana atau tidak, tergantung pilihan Anda. Artinya, hampir setiap dari kita pernah merasakan sensasi neraka dan dunia sentosa yang penuh kedamaian. Hanya saja lamanya waktu yang dialami setiap orang itu berbeda-beda, tetapi tetap akan membuat Anda merasakannya sejenak. Anda bisa memilih kemana Anda ingin pergi. Jika Anda ingin pergi ke dunia sentosa, mulailah melakukan hal-hal baik detik ini. Jangan pernah melakukan hal-hal buruk. Hal-hal buruk yang disebutkan di atas sebaiknya jangan pernah dilakukan. Jika tidak ditunjukkan kepada Anda semasa hidup Anda, maka Anda benar-benar tidak tahu ada siksaan dan kebahagiaan seperti itu. Jadi pergi ke surga dan neraka dalam pemikiran Buddhis bukan hanya murni penentuan yang sederhana, tetapi pilihan Anda sendiri. Lalu bagaimana caranya ke dunia sentosa? Jika Anda ingin pergi ke dunia yang penuh kedamaian dan kebahagiaan itu, Anda harus berkultivasi, bermeditasi dan melafalkan sutra atau kitab suci. Mungkin Anda tidak begitu akrab dengan kitab suci Buddha, tetapi ada satu kalimat yang seharusnya pernah didengar. Namo Amitabha. Sebenarnya hanya melafalkan kalimat ini juga merupakan semacam kultivasi. Apa artinya? Namo sama dengan terpujilah. Namun itu bukan berarti Anda bisa langsung ke sana dengan hanya melafalkan Namo Amitabha, tetapi apa yang Anda katakan itu mewakili keyakinan Anda. Selain keyakinan, Anda harus melakukan perbuatan baik, membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan membantu orang lain, Anda dapat mengumpulkan pahala ini untuk pergi ke dunia sentosa. Lakukanlah perbuatan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Jika mampu secara finansial bisa membantu puluhan ribu orang sekaligus. Tapi sebaliknya jika tidak, jangan juga dipaksakan. Jika hanya bisa membantu satu orang, Anda juga bisa mengumpulkan pahala untuk pergi ke dunia sentosa. Lakukanlah perbuatan baik meski hanya setitik. Bagaimanapun, setelah Anda melakukan banyak perbuatan baik, Anda dapat pergi ke dunia sentosa dan banyak bodhisattva yang datang menjemput Anda. Singkatnya, perlakukanlah dengan baik pada semua kehidupan. Dalam buku Pure Land Buddhism atau Ocho-yosu, ada penjelasan rinci tentang tata cara mengantar seseorang ke dunia sentosa. Tapi ada upacara untuk itu. Misalnya jika seorang biksu agung akan segera meninggalkan dunia fana, dia akan berbaring di sana dan kepalanya akan menghadap ke barat, karena dunia sentosa ada di barat. Sebelah barat di sini bukan mengacu pada sisi barat bumi, tetapi seperti matahari yang terbenam di sisi barat. Kemudian letakkan sebuah patung Buddha di depan kepala sang biksu, dan gunakan tali warna-warni untuk mengikat patung Buddha dan tangan biksu itu bersama-sama. Sementara biksu lainnya mengelilingi sang biksu agung dan mulai membaca kitab suci. Ini adalah upacaranya bagi biksu yang akan segera meninggalkan dunia fana menuju ke dunia sentosa atau tanah murni. Ketika biksu itu akan tiada, segera bangunkan dia dan tanyakan apa yang telah dilihatnya sambil dicatat, sampai sang biksu tidak bisa bangun lagi dan tiada. Tentu saja, bukan hanya upacara pemakaman biksu harus sedemikian rupa, karena bangsawan Jepang kuno juga ingin pergi ke dunia sentosa. Mereka juga akan mengundang biksu untuk melakukan ritual semacam ini untuk mereka. Nah pemirsa, inilah garis besar yang kita ulas dari buku Pure Land Buddhism atau Ocho-yosu, yaitu memaparkan seperti apa wujud neraka itu, seperti apa surga itu,
ditambah beberapa cara untuk bisa pergi ke tanah murni atau surga dari sudut pandang barat. Tentu saja, masih banyak materi lain dalam buku ini, dan semuanya ditulis dengan sangat rinci. Bagi Anda yang tertarik, Anda bisa mempelajarinya sendiri. Dari buku ini akan ditemui makna pentingnya keberadaan agama, yang pada hakikatnya berperan besar dalam memberikan interpretasi positif tentang kematian. Terkait hal ini, mata ketiga sebelumnya telah mengulasnya dalam video yang berjudul "Mengapa Manusia Ditakdirkan Harus Mati". Jadi di sini saya tidak akan mengulangi lagi penjelasannya. Bagi teman-teman yang tertarik dan belum sempat menontonnya, bisa mencari tahu videonya di playlist video mata ketiga. Di sini saya hanya akan melengkapi sedikit dari sudut pandang spiritual, bahwasanya kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ada kemungkinan kematian itu merupakan awal dari kehidupan yang lebih membahagiakan. Selama Anda hidup dengan baik, tidak melakukan perbuatan jahat, maka kematian itu tidak semenakutkan seperti yang dibayangkan. Anda akan dapat menerima kematian itu dengan hati damai, tidak akan selalu hidup dalam ketakutan atas kematian, dan tidak akan larut dalam kesedihan ketika ada kerabat kita yang dipanggil olehnya. Karena mereka pasti akan ke dunia kekal abadi yang telah disiapkan untuk umatnya yang taat. Bukankah begitu? Di penghujung video, perlu kiranya disampaikan bahwa semua konten video yang diulas hari ini dikutip dari buku Pure Land Buddhism atau Ocho Yosu, karya biksu Buddha Jepang, Genshin atau Esin Soze, yang dikaji dari sudut pandang spiritual. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.